Anies dibilang mirip Umar bin Khattab. Tak tidur jika warganya menderita. Denny Siregar, pantas nggak tidur-tidur. Lah banyak yang menderita karena kata-katanya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Apa maksudnya juga orang gak paham? Coba aja kita perhatikan, mana karya Anies Baswedan selama 3 tahun menjabat sebagai gubernur DKI? Apa ada karya yang berguna buat warga yang membuatnya akan diingat sebagai pemimpin daerah yang peduli? Hampir tidak ada. Baru-baru ini Denny Siregar memberikan komentar kepada Anies Baswedan tentang relawan Anies yang membandingkan Anies dengan Umar bin Khattab. Lewat akun Instagramnya, Denny mengunggah sebuah tangkapan layar yang menampilkan foto Anies dengan tulisan relawan milenianis. Anies Baswedan mirip Umar bin Khattab, tak tidur jika warganya menderita. Sontak saja, Denny Siregar langsung memberikan komentar. Pantes doi nggak tidur-tidur, lah banyak yang menderita karena kata-katanya. Manajemen beliau mengelola Jakarta yang begitu kompleks masalahnya, begitu banyak masalah ya. Tetapi saya memperhatikan Anies tidak melakukan hal yang sepatutnya dan sepantasnya. Memang jika dilihat, Anies ini hanya dapat membuat janji manis untuk memikat mangsanya guna mendukungnya di Pilpres 2024 nanti. Nggak tidur saja banyak yang menderita, gimana kalau Anies tidur ya? Kiamat pastinya. Tidak mengherankan bahwa Anies adalah tipe manusia yang oportunis. Dirinya pandai mencari kesempatan, tetapi dengan menghalalkan segala cara. Kita bisa lihat cara Anies bisa menduduki kursi DKI 1 dengan menjual politik identitas tanpa melihat akhlak dan integritas. Manusia munafik seperti Anies Baswedan memang kuat di dirinya setelah menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta. Ketika kampanye, Anies bilang tidak akan menggusur warga, tetapi nyatanya dijalankan. Anies anti dengan kata belusukan gaya Jokowi, tetapi menggantinya dengan kata roadshow. Ia anti dengan reklamasi, namun dirinya mengizinkan dengan memberikan IMB untuk pulau reklamasi. Begitu banyak pernyataan Anies tentang integritas, namun dilanggar tanpa bersalah. Dan yang membuat saya bingung, kenapa suara elektabilitas Anies Baswedan ini selalu muncul dalam 3 besar pada pencalonan Presiden 2024 yang akan datang. Anies dipilih menjadi gubernur DKI Jakarta karena emosi dan kebodohan sebagian besar warga DKI yang tidak suka Ahok karena kasus penistaan agama. Mereka akan tutup mata dengan kinerja buruk Anies yang mana minus pembangunan dan penataan kota yang baik. Selagi pemimpinnya seiman, tidak masalah dengan kerja bobroknya Anies Baswedan. Janji-janji kampanye yang tak ditepati Anies sebagai pemenang pilkada telah menunjukkan sifat dan tabiat Anies yang tak memiliki integritas. Anies hanyalah mengandalkan retorika. Orang sering menyebut dirinya sebagai ahli tata kata, bukan ahli tata kota. Meski sebagian warga bilang bahwa Anies sangat santun bertutur kata, apakah bisa memecahkan problem banjir Jakarta? Dengan kecakapan Anies Baswedan dalam merangkai kata, apakah bisa menurunkan angka kemiskinan di Jakarta? Keinginan Anies membuat gebrakan dalam pengendalian banjir bernama naturalisasi sungai juga tidak berjalan. Konsep naturalisasi sungai yang sama dengan konsep normalisasi pelebaran pada Sungai Ciliwung tidak pernah dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Semua hanya pengibulan semata agar warga percaya bahwa Anies bisa bekerja. Hanya warga JKT58 yang dapat dibodohi oleh seorang gubernur yang tidak memiliki integritas. Anies yang piawai dalam mengangkat akhlak dan integritas, namun korupsi yang dilakukan di balai kota merupakan salah satu contoh kepemimpinan Anies yang bobrok. Karena bagi saya, Anies adalah seorang akademisi yang tidak cocok bekerja di birokrasi. Dia lebih piawai sebagai dosen atau juru bicara yang hanya bisa memberikan materi mengajar. Artinya, Anies tidak pandai menerapkan teori di lapangan dan hanya mampu berkata-kata tanpa hasil kerja sesuai omongannya. Untuk warga Jakarta, sabar-sabar sajalah dengan gubernur yang satu ini ya. Tinggal setahun lagi kok, meskipun masih cukup lama. Semoga nanti digantikan oleh orang yang jauh lebih baik dan cekatan dalam bekerja. Bagi yang selama ini sudah terbuai, jadikan ini tamparan keras. Jangan nanti ada yang mengatakan bahwa banjir mudah diatasi dengan cara dialirkan ke lubang hitam, kalian pun percaya begitu saja. Bagaimana menurut Anda? Jokowi terlihat begitu akrab dengan pemimpin dunia. Denny Siregar baru berasa punya presiden. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Wah, kalau ngomongin prestasi Jokowi selama 7 tahun ini, kita harus jujur. Bahkan jari tangan kita nggak cukup untuk menghitung.
Begitu banyak hal yang dilakukan Jokowi sejak dia menjabat, dan itu berdampak banget pada pembangunan di Indonesia. Kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri. Sawit juga sama, suatu titik nanti stop yang namanya ekspor CPO. Dan sekali lagi harus punya keberanian. Pegiat media sosial Denny Siregar memberikan komentar kepada Presiden Jokowi terkait kunjungannya ke Roma untuk menghadiri KTT G20. Dalam cuitan Twitternya, Denny Siregar mengatakan sekaligus melampirkan sebuah foto Presiden Jokowi dengan para pemimpin-pemimpin dunia yang jika dilihat mereka begitu akrab. Kata Denny, perhatian banyak pemimpin negara G20 ke Pak D.Ed Jokowi saat ini bukan saja karena ia seorang presiden, tetapi ia adalah presiden dari negara keempat terbesar di dunia yang sedang menuju menjadi negara besar di Asia Tenggara. Baru berasa punya presiden, hahaha. Entah kenapa saya jadi teringat dengan dua orang, yaitu Rocky Gerung dan Amin Rais, karena membaca sebuah berita lama yang rasanya cukup menarik untuk diungkit kembali, yaitu berita pada bulan Mei lalu. Saat itu, Amin Rais mengaku khawatir jika Presiden Jokowi tidak bisa bertahan hingga akhir masa jabatannya. Alasannya adalah kondisi negara sudah dikuasai oleh oligarki dan KKN yang tumbuh subur. Selain itu, Rocky Gerung juga berpendapat mirip. Dia mengaku ragu kalau pemerintahan Jokowi tidak bisa bertahan sampai pemilu 2024 yang akan mendatang. Dia merasa khawatir terhadap pemimpin Indonesia selanjutnya yang akan sangat terbebani oleh beban yang diberikan Presiden Jokowi selama 2 periode kepemimpinannya. Jika dilihat secara seksama, memang benar jika Indonesia baru kali ini berasa mempunyai presiden. Karena baru di kepemimpinan Jokowi, Indonesia bangkit dan lebih baik dari kepemimpinan sebelumnya. Kita harus bangga Indonesia dipercaya menjadi presidensi G20. Ini pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan Indonesia dalam G20. Bukankah ini luar biasa? Dipercaya oleh 19 negara ekonomi raksasa menjadi presidensi? Kepercayaan internasional terhadap pemerintahan Jokowi terlihat jelas di sini. Sedangkan Rocky Gerung dan Amin Rais hanya kelihatan jelas sakit hatinya dengan keluar-keluar level amatiran kelas teri. Tidak perlu khawatir dengan jabatan Jokowi deh. Bilang saja ngarep Jokowi lengser, gitu kan? Khawatirkan saja partai umat yang sedang dilanda masalah internal. Kita juga khawatir partai ini sudah jadi nama saja sebelum 2024. Kita juga khawatir Amin Rais tak sanggup menerima kenyataan pahit kalah dalam politik dengan cara yang mengenaskan. Terlebih kesuksesan Indonesia dalam mengatasi pandemi COVID-19 sejauh ini memiliki nilai plus tersendiri di hadapan negara peserta KTT G20. Dan tak hanya terkait pandemi, sikap keras dan tegas Presiden Jokowi terhadap Uni Eropa selama ini juga menjadikan posisi tawar Indonesia setingkat lebih besar. Bahkan di sebuah kesempatan saat Uni Eropa akan membawa persoalan akibat kebijakan larangan ekspor nikel yang diterapkan pemerintah Indonesia ke WTO, Jokowi tak gentar, malah memerintahkan cari lawyer terbaik Indonesia berkelas internasional. Ini menandakan negara kita Indonesia di bawah kendali Presiden Jokowi tak mudah didikte oleh kekuatan asing dengan segala kepentingannya, termasuk dari sisi ekonomi. Melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia menjadi satu kekuatan yang tak bisa dipandang sebelah mata oleh bangsa lainnya. Dunia pun terpaksa harus menoleh ke Indonesia saat bangsa, pemimpin negara lain, kelompok atau elemen dunia sibuk bicara ancaman perubahan iklim atau global warming. Berbusa-busa Presiden Jokowi pun gerak cepat, tak banyak teori. Presiden Jokowi langsung terjun dan nyemplung ke laut, menanam mangrove bersama rakyat dan pegiat pecinta alam. Di saat kunjungan kerja di daerah yang dekat dengan pantai, itu adalah sebuah simbol agar dilanjutkan pihak terkait. Hanya jenis pribadi yang kerdil hati dan cepat cara berpikirnya melihat kondisi yang ada ini. Tetapi sayang seribu sayang, masih cukup banyak residu di negeri ini yang tak bisa melihat keseriusan pemimpin negeri yang sedang berusaha keras membuat pondasi untuk anak cucu di kemudian hari. Well, apapun itu seorang Jokowi tak akan mampu berusaha menyenangkan semua pihak. Sudah pasti ada kepentingan-kepentingan yang bersembunyi dan kemudian membuat narasi sebaliknya dengan berbagai cara dikonsumsi dan ditelan mentah-mentah oleh para pembencinya. Bagaimana menurut Anda?